Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua telah diberi kesehatan dan kesejahteraan. Sholawat dan serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai Indonesia bangsa maritim. Pembangunan di semua sektor hingga kini masih berkiblat pada potensi yang ada di darat. Laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penghubung antara pulau satu dengan pulau lainnya dengan seluruh potensi kejayaan sumber daya alam justru belum tersentuh. Dengan menengok kembali sejarah bersama pemimpin baru, sudah saatnya Indonesia bangkit dan menyadari bahwa masa depan bangsa Indonesia ini sungguh ada di laut. Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno dalam pidato tahun 1953 menegaskan bahwa usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Di kapal bukan, ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan, tapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang mempunyai kesibukan di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Kata-kata Bung Karno itu seolah menjadi pemacu semangat pemerintah baru kembali ke laut akan dilakukan Joko Widodo. Itu dilakukan tidak hanya mengikuti pesan dari Bung Karno, tetapi itu dilakukan karena menyadari peran dan potensi laut Indonesia yang begitu vital. Jokowi dalam beberapa kesempatan sebelum dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, termasuk dalam pidato pertamanya seusai diumumkan sebagai Presiden RI terpilih pada 22 Juli 2014, menegaskan akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat, sejahtera, dan berdaulat, sehingga menjadi poros maritim dunia. Jokowi tak melupakan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang tangguh dan gagah, berani mengarungi samudra yang luas. Karena itu Jokowi memilih kapal pinisi yang sandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara sebagai podium untuk menyampaikan pidato pertamanya.
Semangat gotong royong akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan, kata Jokowi. Mantan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusumaaja pada majalah Sains Indonesia pada seserahan, yaitu membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri. Di Jakarta belum lama ini mengatakan Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim. Sarasehan diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai negara yang punya wilayah laut yang luas, memang iya, tetapi kita belum menjadi negara maritim, kata Sarwono. Memiliki perairan yang luasnya mencapai 2/3 negara di Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara maritim yang maju. Tapi potensi laut itu sampai sekarang belum digarap. Jangan sampai salah paham. Karena kita punya wilayah laut yang kaya dan luas, maka otomatis menjadi negara maritim. Predikat negara maritim itu jika perekonomian, industri dan niaganya sudah mapan mengandalkan potensi laut. Selain itu, negara maritim juga memiliki kekuatan armada yang mantap. Nah, sekarang kita belum. Itu merupakan PR bagi kita. Impian kita sekaligus menjadikan tantangan buat generasi muda seperti kita. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memacu generasi muda dan untuk mengelola sumber daya kelautan di bidang maritim yang merupakan aset terbesar di negara kita. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.